Di episode sebelumnya, Thorfinn berhasil mengalahkan Garm, sementara Thorkel sudah mencari Floki untuk segera mengakhiri perang. Floki sekarang berada di suatu rumah bersama para ajudannya. Banyak gerbang Jomsborg yang sudah dijebol pasukan Thorkel, dan praktis hanya tersisa gerbang timur saja yang masih tertutup. Setelahnya Floki memberikan perintah untuk mengumpulkan pasukan menuju ke gerbang timur, dan nantinya Floki berencana kabur dari sana. Para ajudan Floki tidak menyangka Floki akan kabur dari peperangan. Mereka juga tidak mau kabur meninggalkan teman-teman mereka yang masih berjuang melawan pasukan Thorkel. Sepertinya Floki sudah ragu apakah bisa mengalahkan Thorkel. Jadi untuk saat ini Floki memilih kabur dan mereka hanya perlu membangun ulang Jomsviking dengan pasukan yang selamat. Tapi kayaknya sih rencana ini sebenarnya bertujuan untuk mengamankan Balder. Floki juga meminta ajudannya merahasiakan rencana ini dari pasukan yang sedang bertarung di gerbang. Biarkan saja mereka bertarung untuk mengulur waktu. Kemudian Floki menyuruh ajudannya mengumpulkan 200 orang untuk kabur. Dan selama proses itu mereka juga harus mengumpulkan logistik sebanyak mungkin. Mereka pun langsung bergerak. Floki sebenarnya tidak mau meninggalkan Jomsborg, tapi saat ini situasinya sangat buruk dan Floki tidak bisa tetap berada di sini. Floki juga berjanji akan membalas kekalahannya suatu saat nanti. Tapi tiba-tiba ada kapak yang menghancurkan tembok di sini, dan ternyata orang itu adalah Thorkel. Floki langsung menyuruh prajuritnya melindungi Balder, dan Floki juga memanggil seseorang bernama Ymir. Orang ini langsung datang, tapi kayaknya dia bukan manusia deh. Badannya sih besar banget dan mukanya mirip gorila. Tapi entah bagaimana monster ini bisa paham bahasa manusia. Bukannya takut, Thorkel malah bersemangat melihat ada monster besar yang datang. Ymir langsung memukul Thorkel sampai keluar rumah. Tapi Thorkel masih bisa bangkit dan langsung membalas pukulan Ymir. Sekarang jadi Ymir yang terpental sampai ke belakang Floki. Ymir langsung kena mental dan tidak mau melawan Thorkel. Floki menyuruh Ymir bangkit kembali, dan Floki akan membolehkan Ymir makan apa saja jika bisa mengalahkan Thorkel. Seketika Ymir langsung semangat lagi dan maju menyerang Thorkel. Thorkel berhasil memegang kedua tangan Ymir dan mereka berdua beradu dorongan. Tapi tenaga Thorkel lebih besar dan Ymir mulai terjatuh. Di saat Thorkel masih sibuk bertarung, Floki mengajak prajuritnya untuk kabur. Tapi Floki baru sadar kalau ternyata Balder menghilang dari tempat ini. Balder ternyata sudah berlari cukup jauh. Balder sudah muak dengan semua drama di sini. Balder tidak mau Floki terus-terusan mengorbankan nyawa orang lain demi untuk menyelamatkan Balder. Balder akhirnya berhenti dan mengambil sebuah pedang. Ujung pedang ini langsung Balder letakkan di atas dadanya. Balder terus berpikir untuk bunuh diri. Tapi pada akhirnya Balder tidak sanggup melakukannya. Balder sudah sangat depresi dan kemudian menangis. Tangisan Balder ini membuatnya didekati prajurit Thorkel. Mereka tidak menyangka akan menemukan jackpot semudah ini. Dengan tertangkapnya Balder, sepertinya pemenang perang ini sudah ditentukan. Dan di sisi lain, Floki masih saja mencari Balder. Tapi pada akhirnya Floki tidak berhasil menemukan Balder. Waktu terus berlalu dan sekarang sudah pagi. Terlihat ada seorang prajurit Thorkel yang terbangun di atas benteng Jomsborg. Di samping prajurit ini ada seorang Jomsviking. Tapi sepertinya perang sudah berakhir dan mereka berdua juga tidak ada niatan untuk saling membunuh. Malah Jomsviking ini memberikan rotinya kepada orang itu. Mereka berdua makan roti dengan santainya dan tidak terlihat seperti mereka baru saja berperang tadi malam. Prajurit Thorkel merasa sangat haus. Dia bertanya apa ada minuman, tapi sayang sekali tidak ada minuman di sini. Akhirnya rotinya sudah habis dan mereka berdua menikmati pemandangan matahari terbit bersama. Saat perang tadi, prajurit Thorkel ini berpikir untuk bertahan hidup dan harus membunuh semua Jomsviking. Tapi setelah pertarungan itu berakhir, mereka berdua baru sadar kalau tidak ada alasan untuk mereka berdua bertarung. Jadi pada akhirnya perdamaian yang akan menang.
Di sisi lain terlihat Asgerd yang masih mencari Floki. Asgerd sebenarnya sudah tahu di mana Floki bersembunyi. Asgerd berkata kalau Balder sudah ada di tangan mereka, jadi lebih baik Floki menyerah saja dan menyerahkan diri. Akhirnya Floki bersama beberapa ajudannya keluar dengan wajah yang lesu, dan sudah pasti Floki tidak punya semangat lagi untuk bertarung. Asgerd langsung menyuruh seseorang memanggil Thorkel. Asgerd senang akhirnya perang ini sudah berakhir, tapi dia belum bisa istirahat karena masih harus mengurus beberapa hal. Sementara Thorkel ternyata masih melanjutkan duelnya dengan Ymir. Setelah sekian lama, akhirnya Thorkel berhasil mengalahkan Ymir. Thorkel sangat senang karena bisa bertarung sepuasnya. Dan Thorkel melarang Ymir untuk dibunuh. Tapi Asgerd yakin pasti Ymir makannya banyak, dan mereka tidak bisa menambah beban makanan lebih banyak lagi. Thorkel mulai merajuk seperti anak kecil. Demi membawa Ymir, Thorkel siap membagi setengah makanannya kepada Ymir. Asgerd masih belum mau memutuskannya, dan yang terpenting untuk sekarang adalah eksekusi Floki dan Balder. Dengan begitu, perang ini akan benar-benar berakhir. Thorkel malah sewot dan Thorkel tidak peduli dengan hasil perangnya. Lagi pula sekarang Thorkel sudah menyerahkan posisi komandannya kepada Thorfinn. Setelahnya Asgerd menyuruh beberapa prajurit untuk mencari Thorfinn. Sementara Thorfinn dan Hilludo sekarang sudah sampai di tempat Gudrid. Nampak di sana Sigurd sudah mendapatkan perawatan. Thorfinn merasa sangat lega mengetahui orang yang dia kenal semuanya selamat. Thorfinn langsung memeluk Gudrid dan Thorfinn sangat bersyukur karena Gudrid selamat. Seketika wajah Gudrid menjadi merah dan Gudrid tidak bisa berkata apa-apa. Setelahnya Thorfinn mendekati Sigurd. Olem menjelaskan kalau Sigurd sudah sadar, tapi Sigurd belum bisa bergerak. Thorfinn lalu bertanya apa tujuan Olem selanjutnya. Jika mereka mengikuti Thorfinn sampai ke Yunani, sepertinya akan sangat berat. Olem berkata setelah ini mereka akan kembali ke Islandia. Lagi pula Gudrid juga sudah berjanji akan ikut kembali ke Islandia bersama Sigurd. Thorfinn langsung menanyai Gudrid, dan Gudrid membenarkan perjanjian itu. Terlihat wajah Thorfinn yang sangat kaget, tapi tiba-tiba Eskil datang ke sini bersama beberapa prajurit. Ternyata Eskil membawakan jubah dan pedang Raja Jomsviking. Dan tanpa basa-basi, Eskil langsung melantik Thorfinn menjadi Raja Jomsviking yang baru. Di luar dugaan, ternyata Thorfinn menerima pelantikan ini. Kemudian Thorfinn kembali ke Jomsborg bersama Eskil. Setelah beberapa saat, Einar dan Gudrid mencoba memasuki Jomsborg, tapi mereka berdua ditolak oleh penjaga di sini. Einar menjelaskan kalau mereka berdua adalah temannya Thorfinn. Tapi para penjaga di sini tidak tahu kalau Thorfinn punya teman. Sekarang Thorfinn sudah menjadi raja, jadi para penjaga di sini meminta rakyat biasa untuk pergi. Sementara itu di dalam, Thorfinn mencoba membangunkan Thorkel, tapi Thorkel tidak bisa dibangunkan dengan mudah. Akhirnya Thorfinn memukul wajah Thorkel dengan kayu. Ternyata cara ini berhasil dan Thorkel akhirnya terbangun. Sebentar lagi upacara pelantikan Thorfinn akan segera dilakukan, dan Thorfinn meminta bantuan Thorkel untuk mengurus beberapa hal. Setelahnya Thorfinn berjalan menuju ke panggung dan Thorfinn dikawal Thorkel, Eskil, dan Hilludo. Sepanjang perjalanan Thorfinn menerima penghormatan dari Jomsviking. Thorkel bertanya apa Thorfinn menyukai pemandangan seperti ini. Tapi Thorfinn tidak tertarik sama sekali. Dan Thorfinn mengingatkan lagi kalau Thorkel punya tugas yang penting. Akhirnya Thorfinn sudah sampai di atas panggung yang diikuti oleh semua orang-orang penting. Eskil kemudian mengumumkan eksekusi Floki dan Balder akan segera dimulai. Setelahnya Floki dan Balder mulai naik ke atas panggung. Floki meminta ampunan kepada Balder karena dia masih anak kecil. Tapi Thorfinn tidak mendengarkan omongan Floki dan Thorfinn menyuruh mereka berdua segera naik ke atas. Akhirnya Floki dan Balder sudah duduk di posisinya. Kemudian seorang prajurit memberikan pedang Raja Jomsviking kepada Thorfinn. Sontak semua prajurit di bawah bersorak merayakan kelahiran raja yang baru.
dan mereka juga memberikan ujaran kebencian kepada Floki. Situasi sudah sangat ribut dan tiba-tiba Thorfinn berteriak dan meminta semua orang untuk diam. Sebagai raja yang baru, Thorfinn langsung memberikan 3 perintah yang wajib dilakukan semua prajurit. Pertama, eksekusi Floki dan Balder akan dibatalkan. Setelah ini mereka berdua akan diusir dari Jomsborg. Thorfinn menjanjikan sebuah kapal dan kotak berisi perak untuk Balder. Dan jika ada yang mau mengikuti Floki, Thorfinn tidak masalah, tapi hanya dibatasi 5 orang saja. Floki, Balder, dan semua prajurit tidak menyangka akan keluar perintah aneh seperti ini. Mereka mencoba protes, tapi Thorfinn langsung mengatakan perintah yang kedua. Setelah ini Jomsborg akan ditinggalkan. Setelah semua barang berharga dikumpulkan, semua bangunan, tembok, senjata akan dihancurkan dan dikubur. Para budak akan dilepaskan dan setiap budak akan menerima 10 perak. Dan para budak itu akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Amarah prajurit semakin menjadi-jadi. Tapi Thorkel langsung berteriak sangat keras dan seketika semua prajurit menjadi diam. Thorkel lalu menunjukkan surat dari Raja Canute. Thorkel tidak mau membacakan semua isi surat itu. Tapi pada intinya, Raja Canute menyerahkan semua otoritas di Jomsviking kepada Thorkel. Sementara Thorkel sudah menyerahkan posisi komandan kepada Thorfinn. Jadi sekarang perintah Thorfinn sudah setara dengan perintah dari Raja Canute. Akhirnya semua prajurit di sini bisa diam. Dan Thorkel kembali menyerahkan mimbarnya kepada Thorfinn. Thorfinn lalu mengatakan perintah ketiga. Setelah perintah 1 dan 2 dilakukan, Jomsviking akan dibubarkan. Dan semua prajurit di sini akan diberikan harta yang setara. Dan bagi mereka yang tidak punya tempat untuk kembali, mereka boleh bergabung dengan prajuritnya Raja Canute. Semua prajurit masih syok dengan semua ini. Tapi perintah Thorfinn sudah selesai dan Thorfinn membuang jubah Raja Jomsviking. Mereka semua harus menjalankan semua perintah Thorfinn. Setelahnya Floki dan Balder benar-benar diberikan kapal. Floki masih depresi dan Floki berniat membalaskan dendam kepada Thorfinn. Tapi Balder mencoba menenangkan Floki. Balder berkata kalau semuanya sudah berakhir. Jadi Floki tidak perlu mengotori tangannya lagi. Ternyata masih ada beberapa orang yang mengikuti Balder. Salah satunya adalah Nanna. Jadi bisa dibilang kapal mereka akan aman karena ada beberapa orang dewasa di sini. Akhirnya perang Laut Baltik sudah selesai. Hidup damai yang dicari Balder juga sudah didapatkan. Tapi apakah Gudrid benar-benar akan kembali ke Islandia bersama Sigurd? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.